Nah, jadi kenapa kita perlu belajar inventory, teman-teman ya? Jadi karena memang inventory itu bagian dari proses supply dan demand ya. Jadi apa namanya? Untuk mencegah apa namanya? Perbedaan waktu antara kebutuhan konsumen dengan pemrosesan raw material dan packaging material gitu ya, maka dibutuhkanlah inventory gitu ya. Nah, proses inventory ini atau yang kita sebut mungkin sebagai gudang ya. Jadi sebagai gudang, tempat menyimpan bahan baku, bahan kemas atau bahan jadi gitu ya. Nah, ini merupakan bagian dari supply chain management. Ya, jadi kemarin pekan lalu kita sudah belajar bahwa supply chain management tuh mulai dari raw material ya, supplier, kemudian tempat di mana kita memproduksi gitu ya. Kemudian gudang baku, gudang kemas, gudang bahan jadi gitu ya. Kemudian proses distribusi hingga ke tangan konsumen, kemudian kalau balik lagi misalnya karena retur atau barangnya tidak sesuai, maka itu masih bagian dari supply chain gitu ya. Nah, logistik management tuh apa sih? Nah, jadi kalau tadi kita bagian inventory ya, kita tahu terkait sama inventory. Nah, inventory ini di-manage sama bagian logistik management ya. Nah, logistik management ini bagaimana kita memanage apa namanya proses mulai dari proses pembelian ya, perpindahan barang sampai disimpan, kemudian nanti didistribusikan lagi. Nah, itu terkait sama movement ya. Nah, itu barangnya bisa apa aja? Bisa bahan baku, bisa bahan kemas, bisa produk jadi, gitu ya. Jadi, logistik itu menarik nih, ya, karena bisa jadi nanti teman-teman alumni teknologi hasil perikanan ya, itu tidak hanya bekerja di production saja gitu ya bisa jadi, tapi nanti misalnya oh teman-teman disuruh menghandle bagian inventory atau bagian logistik gitu ya, karena keilmuan teman-teman juga ada di situ juga gitu ya. Jadi bagaimana mulai proses pembelian, perpindahan barang ya sampai tempat penyimpanan ya, itu dilakukan di bagian logistik ini ya. Dan ini apa namanya, a big deal ya, maksudnya perannya sangat besar ya kalau di pabrik gitu. Kalau tadi kita bicara logistik management ya, nah kita bicara inventory management. Nah, inventory management ini merupakan bagian dari si logistik management ya. Nah, jadi inventory ini kita keeping track. Jadi kita men-track semua bahan baku, bahan kemas, produk jadi atau parts gitu ya dan lain sebagainya. Itu supaya kita bisa memonitoring, kemudian bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik sehingga nanti cost-nya bisa rendah gitu ya. Karena memang tentu saja bagian logistik atau mengurus inventory ini butuh cost ya. Butuh sumber daya manusia, butuh sistem, butuh ada peralatannya, butuh nanti kalau misalnya sudah lumayan banyak itu butuh software gitu ya untuk men-track semuanya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar SIPOK ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih eh, sama Nazri Zahra. Halo, Nazri Zahra. Nah, kan kita kemarin udah belajar SIPOK ya. Nah, bayangkan kalau kamu di bagian tim eh, gudang jadi ya, finish good warehouse ya. Kira-kira konsumen kamu siapa nih? C-nya. Siapa Zahra? Ya, customer, betul. Ya, betul ya. Betul. Atau toko ya, bisa juga ya. Jadi toko-toko sebelum sampai ke tangan konsumen kan lewat toko dulu ya. Jadi kita kirim barang ke toko. Nah, outputnya apa? Nah, betul. Jadi finish good-nya ini ya.
Kemudian apa yang diproses di situ? Nah, prosesnya di sini adalah, ya itu betul juga ya, tapi biasanya kalau gudang bahan jadi itu ya prosesnya adalah, ya dia mulai dari menerima barang jadi dari tim produksi ya, kemudian nanti dicatat, dimasukkan ke dalam rak-rak gitu ya. Nah, kemudian itu yang disiapkan untuk ke konsumen tadi. Ya, jadi prosesnya itu nanti memasukkan produk jadinya, kemudian diolah di situ, disiapkan kebutuhan customer-nya apa aja ya. Karena kan setiap toko atau setiap konsumen tuh butuhnya beda-beda ya. Nah, terus nanti baru dikirim tuh. Betul. Kemudian inputnya apa tuh tadi? Inputnya dari, betul. Jadi inputnya adalah tim, apa namanya? Inputnya berarti barang jadinya ya. Barang jadi. Nah, tambahan lagi selain barang jadi adalah biasanya kita suka sebut namanya sales order. Ya, jadi apa namanya, konsumen itu kalau toko-toko itu biasanya ngeluarin sales order untuk dipenuhin sama si gudang jadi. Sales order itu list item apa aja yang harus disiapin untuk dikirim ke konsumen. Nah, suppliernya berarti siapa? Tadi udah clear ya. Suppliernya berarti dari tim produksinya, betul. Sip, mantap. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sudah mengerti ya. Nah, berikutnya adalah key performance indicator bagi siapa yang mengontrol inventory ya. Jadi untuk inventory ini kita nggak boleh sampai rusak ya. Jadi tanggung jawabnya besar nih ya, nggak boleh sampai rusak. Kemudian yang kedua, nggak boleh ada stok yang diem terus di situ sampai expired gitu ya, apalagi kalau makanan sampai expired. Nah, itu nggak boleh tuh, harus dikasih tahu. Jadi kayak ada reminder buat tim terkait. Ya, misalnya, ini stoknya udah tinggal sedikit lagi nih, gitu. Nah, kamu sebagai tim gudang nggak boleh diem aja, gitu ya. Jadi harus harus ngingetin tuh, siapa tahu nanti, oh ternyata bisa kita pakai untuk promosi gitu misalnya, atau kita bagi buat karyawan, misalnya. Atau kita apa ya, kita jual dengan harga diskon, gitu, dan lain sebagainya ya. Jadi jangan sampai nanti apa namanya dead stock kemudian tidak terpakai malah rusak barang. Ya. Kemudian yang ketiga, cost-nya diminimalisir dan tentu saja akurasi. Ya. Jadi misalnya konsumen minta barang A yang dikirim ya harus barang A gitu, jangan barang B. Ya. Kemudian kuantitasnya juga harus tepat. Mintanya 100 ya dikirimnya 100 gitu, jangan lebih, jangan kurang. Ya. Jadi tanggung jawabnya besar. Ya. Gitu. Nah, teman-teman nanti bisa belajar lebih jauh. Teman-teman sudah dapat slide-nya semua kan ya? Sudah dapat slide-nya, PDF-nya, teman-teman? Halo? Sudah ya? Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di sini ada yang poor practice, ada yang best practice. Kita juga kita contoh ambil salah satu ya, misalnya on time delivery ini. Jadi bagaimana kita tepat mengirimnya tuh on time ya. Nah, best in class-nya itu di atas 99,7%. Jadi kalau misalnya ada dari 100 order ya, itu eh, apa namanya, eh, 99 order itu on time gitu ya, cuma satu yang telat. Ya. Atau kalau ini kan berarti cuma miss 0,3 ya, gitu, 0,3%. Jadi itu contohnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, bisa ngitung, oh kita ternyata masih di mana nih? Di yang kuning atau area orange gitu ya. Nah, kalau masih area kuning gitu ya, nah kita mesti harus adakan improvement supaya bisa jadi best in class-nya. Dan ini best practice ini sudah common di berbagai warehouse ya. Jadi teman-teman bisa bisa melihat dari sini.
Nah, tipe-tipe inventory ada apa aja sih? Jadi ada raw materials, ada work in process, ada finished good. Tadi kita bahas finished good ya. Jadi kalau finished good berarti barangnya udah dikemas, udah siap dikirim ke konsumen. Kalau work in process, artinya barangnya udah setengah jadi nih. Jadi misalnya sudah diproses tapi belum dikemas gitu ya. Nah, itu masih work in process. Atau raw material. Jadi raw materialnya itu adalah eh, apa namanya, bisa berupa bahan baku, bisa berupa bahan kemas gitu ya, atau spare parts gitu ya. Jadi jenis-jenisnya itu ya. Nah, kenapa sih kita harus apa namanya eh, punya inventory dari raw material atau packaging material ya? Karena untuk apa namanya, kalau misalnya ada permintaan mendadak gitu ya, maka kita bisa memproses barang dengan segera tanpa menunggu barangnya datang. Jadi apa namanya, iya barangnya karena sudah tersedia ya kita tinggal langsung bisa proses. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting adalah kalau kita beli gula sekilo sama beli gula 1 ton gitu ya, kayaknya akan lebih murah beli gula 1 ton ya, dibandingkan dengan beli gula 1 kilo gitu misalnya. Ya. Jadi kalau kita beli gula 1 kilo itu harganya per kilonya 9.000 misalnya ya. Nah kalau kita beli gula 1 ton bisa jadi harganya cuma 7.800 gitu misalnya. Ya. Karena ada diskon, karena kita beli dalam jumlah kuantiti yang besar. Nah dari situ nanti kita bisa bergaining juga. Makanya mungkin teman-teman juga bisa melihat ya di pasaran, wah ini kok barangnya dia bisa harganya murah banget gitu. Nah, bisa jadi karena dia beli kuantitinya dalam jumlah sangat banyak sehingga dia bisa menekan cost harga jualnya. Ya. Kalau harga jualnya murah artinya dia pasti ongkos produksinya itu lebih murah. Ya. Itu juga jadi strategi. Ya. Nah, eh, kemudian kalau finish good bagaimana? Jadi kalau kita pokoknya produksi finish good, tapi jadi kita punya stok gitu ya. Kalau jualan punya stok. Nah jadi itu bisa merupakan salah satu strategi untuk tadi tuh balik lagi ke kebutuhan konsumen. Jadi kalau misalnya tiba-tiba konsumen butuh gitu ya, atau lagi promosi gitu ya, nah kita bisa langsung dengan segera memenuhi kebutuhan konsumen. Ya. Jadi bisa cut lead time. Jadi harusnya mesti order inden gitu ya. Nah, karena kita udah punya inventorinya, jadi kita bisa langsung jualin. Nah, untuk apa namanya? Untuk memanage inventory ini, kita biasanya punya 2 pertanyaan. Seberapa banyak kita mesti order dan kapan kita mesti order? Ya. Nah, kalau di pabrik ya, ini dikontrol namanya tim inventory control. Ya, jadi apa namanya tim inventory control itu biasanya bagian dari tim PPIC yang kemarin ya, production planner and inventory control. Ya, jadi biasanya dia satu tim yang barengan tuh. Ya, pekan kemarin kita sudah bahas. Ya. Nah, sistemnya apa aja sih? Yang pertama adalah kalau misalnya, nah ini kita bisa handle sendiri atau di-handle sama orang lain. Ya. Nah, jadi bisa disebut namanya first PL, second PL, third PL, fourth PL, fifth PL. Ya. Nah, bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau contohnya ya, ini yang dibiru-biruin adalah kita outsourcing. Ya. Jadi contohnya misalnya kita punya produk. Nah, pokoknya yang bagian ngirim-ngirim segala macam kita pakai jasa misalnya apa? FedEx gitu ya atau pakai jasa si cepat gitu misalnya. Nah, itu berarti kita sudah pakai 2PL tuh ya. Gitu. Nah, kalau 3PL gimana? Kalau 3PL ya mulai dari apa namanya? Warehouse-nya ya. Jadi warehouse ya, kemudian delivery-nya itu dihandle sama orang lain, gitu ya. Nah, jadi ini packaging di sini maksudnya
dia ini ya, apa namanya, misalnya kebutuhannya produk item A, B, C gitu ya. Nah, nanti yang menghandle untuk konsumen A butuhnya A, B, C, nanti dia yang ngambil-ngambilin tuh. Nah, itu apa namanya, 3PL. Dan itu di Indonesia cukup umum ya. Jadi misalnya banyak perusahaan besar yang saya tahu itu menggunakan sistem 3PL. Jadi dia cukup sampai ngurusin produksinya aja. Begitu sampai produksi itu kemudian orang lain yang udah yang menghandle ya. Karena kenapa? Karena bisa jadi itu jauh lebih murah. Ya, tentu saja pertimbangannya adalah pertimbangan faktor biaya. Ya. Karena kalau misalnya kita punya sendiri, artinya kita mesti bikin gudang sendiri, mesti punya orang sendiri, mesti punya sistemnya sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita serahin ke orang lain, ya udah, pokoknya kita tinggal produksi, kita punya konsumennya, udah tahu gitu ya siapa yang mau beli. Nah, kita tinggal serahin ke tim outsourcing atau tim perusahaan lain yang akan mengurusi itu semua. Ya, sini terbayang ya. Kemudian yang kedua adalah pakai two bin atau three bin system. Ya, ini juga bisa apa namanya dilakukan nih sama tim inventory control. Jadi kalau two bin system berarti yang satu bin itu bin yang digunakan ya, atau tempat penyimpanannya itu pokoknya stok yang digunakan. Bin yang kedua adalah yaitu pokoknya udah siap ready gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngeluarin satu, ya berarti satu udah ada lagi tuh di bin yang kedua. Begitu nanti bin satunya kepake, bin duanya diserahin ke bin satu, bin duanya kita order lagi, satu lagi. Gitu. Ya. Kemudian tribin seperti apa? Tribin jadi sama ya. Bin yang pertama adalah item yang digunakan, yang kedua adalah reorder level, yang ketiga adalah safety inventory. Jadi buat stok cadangannya ada lebihannya lagi, gitu ya. Jadi begitu apa namanya safety inventory-nya udah kepake ya, maka dia harus order lagi. Jadi biasanya untuk barang-barang yang lebih apa namanya cepat habis gitu ya, fast moving. Nah ini pakai sistem yang tribin. Nah berikutnya adalah just in time. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Atau saya kecepatan nggak? Halo? Belum ya? Masih lanjut ya? Oke. Baik. Berikutnya adalah just-in-time system. Nah, just-in-time system ini adalah jadi kita bikin produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ya. Jadi kalau misalnya konsumen mintanya 100, ya kita bikininnya 100 gitu. Jadi nggak terlalu berlebihan, nggak bikin 1000 gitu. Kalaupun bikin ya lebihinnya paling cuma sedikit gitu ya. Nah, just in time ini apa namanya? Tentu saja bagian dari strategi perusahaan untuk apa namanya supaya dia bisa meminimalisir cost ya. Karena kan yang disimpan cuma sedikit ya. Jadi begitu diproduksi, disimpan sebentar langsung habis ke tangan konsumen. Ya. Nah, just in time ini bisa ke apa namanya ke finish good, bisa ke raw material. Ya. Kenapa bisa ke raw material? Karena kebayang ya, misalnya teman-teman baru bikin pabrik nih, gitu ya. Nah, butuh gudang penyimpanan kan untuk raw materialnya. Nah, kita kerjasama nih sama supplier kita, gitu ya. Saya beli produk kamu, tapi tolong disimpenin ya di tempat kamu ya. Nanti kirimnya apa namanya? Saya nyicil karena saya nggak punya tempat nih di tempat saya, gitu. Jadi kerjasama dengan supplier akan jauh lebih erat ya, karena nanti akan dikirim lebih sering, kemudian sehingga kita tidak perlu tempat penyimpanan yang besar. Ya. Jadi vendornya itu menjadi rekanan kita. Ya. Nah, defect sama waste-nya juga tentu saja jadi kelihatan ya, karena
Tadi contohnya misalnya kalau kita konsumen minta 100, kita bikinin 100 ya. Nah, kalau misalnya ada yang gagal, ada yang rendemennya nggak oke gitu ya. Nah, itu pasti kan nanti akan kelihatan tuh apa namanya proses waste-nya di mana. Tapi kalau misalnya konsumen order 100, kita bikinin 1000 gitu ya. Misalnya nanti ada waste 300 pieces gitu ya. Nah, kita nggak tahu tuh akan relatif lebih sulit mengidentifikasinya karena eh, ya kita masih bisa memenuhi konsumen kok 100 itu gitu ya. Jadi itu keuntungannya ya. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita bisa tahu nih antara just in time dengan yang sistem yang tradisional seperti apa ya. Ini ada beberapa perbedaan. Tadi yang saya tekankan adalah yang di vendor ya. Jadi di vendor itu kalau di just in time itu dia menjadi partner ya. Tapi kalau yang di tradisional dia eh, relationship, bisa jadi just pokoknya kayak pembeli sama penjual aja gitu. Ya. Kemudian nah ini ya terkait sama ABC inventory. Jadi inventory ini kita mesti apa namanya mesti jaga ya, mesti jaga. Nah, saya mau tanya ke saya mau tanya ke Regita. Halo Regita. Regita Sylvia. Halo. Oke, belum menjawab. Renita. Halo Renita. Renita Andini. Oke. Renita, nah kalau misalnya kamu ibaratkan kamu sebagai kepala gudang ya. Nah, kepala gudang ini kamu punya inventory A, B, dan C. A itu adalah yang apa namanya jumlah itemnya sedikit tapi mahal. B itu yang sedang-sedang aja. Tapi kalau yang C itu barangnya banyak tapi murah. Nah, kamu akan lebih menjaga yang A, B, atau C? Kenapa C? Karena, oh oke. Nah, saran saya dan di banyak literatur justru kebalikannya, ya teman-teman. Jadi kita harus jaga item A, ya. Kenapa? Karena dia udah apa walaupun sedikit tapi mahal, gitu ya. Artinya apa? Artinya misalnya kita punya nilai suatu eh, misalnya di kamar kita lah ya. Di kamar kita tuh mungkin perhiasan kan lebih sedikit ya dibandingkan dengan jumlah apa misalnya jumlah baju kita misalnya ya. Nah, maka yang harus dijaga betul-betul adalah ya si perhiasannya itu gitu ya. Analoginya simple sesimpel itu ya. Kenapa? Karena perhiasan itu kalau hilang satu, wah itu harganya bisa setengah baju kita tuh harga satu perhiasan itu gitu. Nah, jadi kita harus memanage item A ini harus dengan lebih baik, ya. Kontrolnya lebih baik, ya, karena item A ini menjadi item yang mahal biayanya. Jadi fokusnya bukan ke jumlah, tapi fokusnya adalah ke biaya, ya, teman-teman. Nah, ini ada contoh example 1 dan example 2. Kita coba lihat bareng-bareng ya. Nah, di sini ini yang soal 1, ini yang soal 2. Ya. Nah, kita lihat kategori A ini ya. Kita lihat kategori A ini nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Karena kan mudah ya. Ini nanti teman-teman tinggal lihat rumusnya ya. Cost usage artinya ya eh, apa jumlah total duit item itu dibagi dengan total keseluruhan. Kalau persen usage berarti
apa namanya, jumlah item tersebut dibagi dengan jumlah total. Nah, ini kita lihat persen cost usage-nya ini 41%, ini 32%, maka ini layak jadi A gitu ya. Kemudian yang di soal 2 ini 12%, ini ini 26%, ini 45%. Mungkin yang 13% ini bisa kita kategorikan sebagai yang A juga gitu ya. Jadi kita lihat dari cost-nya ya, teman-teman. Gitu. Nah, kebijakannya seperti apa sih? Kita mau yang mengkategorikan item A, B, dan C, yaitu nanti dibalikin lagi ke kebijakan perusahaan teman-teman, gitu ya. Jadi misalnya nanti, oh pokoknya kalau yang persen cost-nya itu di atas 30%, pokoknya, yaitu kita kategorikan A, gitu ya. Nah, itu didefinisikan masing-masing, gitu ya. Cuma yang perlu di make sense adalah jangan sampai kita malah nge-handle item yang receh gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana tadi kan kita mesti menjawab apa namanya seberapa banyak kita mesti order ya. Nah, jadi saya akan jelaskan beberapa konsep ya, tapi ini mungkin tidak masuk di UAS ya, karena menurut saya ini terlalu apa ya, terlalu ideal ya, karena di dunia nyata ini hampir tidak pernah terjadi ya, karena demand selalu berubah, ya lead time-nya juga selalu berubah, apalagi sekarang ya masa COVID gitu, terus infrastruktur kita di Indonesia juga sulit ya. Maksudnya belum, ya walaupun memang sudah lebih baik, tapi tetap harus ada spare gitu ya. Nah, sehingga ini sebagai konsep saja, ya. Jadi apa namanya di real world-nya ini tidak terjadi ya, atau sangat sulit terjadi, ya. Nah, jadi bagaimana kita menentukan ordernya, ya. Nah, teman-teman, jadi apa namanya, inventory itu tentu saja punya biaya ya. Jadi bagaimana ordering cost ya. Jadi kalau kita mengorder cost, mengorder sesuatu barang ya. Tadi contohnya misalnya kita belanja 1 kilo gula sama belanja 1 ton gula. Pasti ordering cost-nya lebih murah yang belanja 1 ton gula ya, karena harganya pasti akan lebih turun. Ya. Sedangkan carrying cost-nya ini biasanya kebalikannya sama ordering cost, karena carrying cost itu semakin banyak kita belanja, pasti bawahnya lebih susah ya, bener nggak? Kalau beli gula sekilo bisa kita kantongin di kantong gitu ya, atau tinggal diplastikin pakai kantong kresek. Tapi kalau carrying atau membawa 1 ton gula ya, kita nggak bisa bawa sendiri pertama. Terus nggak bisa bawa pakai kantong kresek ya kan. Kita harus pakai mobil tuh bawanya ya, pakai truk malah bawanya. Maka carrying cost ini menjadi semakin lama semakin meningkat dengan pertambahannya quantity. Ya. Kemudian cost yang harus diperhatikan juga adalah cost shortage atau stock out. Artinya kalau misalnya barang itu nggak ada, ya kita tentu saja menanggung biaya kerugian karena misalnya artinya low sales ya. Jadi misalnya saya konsumen mintanya 100 gitu ya, tapi kita cuma punya barangnya cuma 10, maka 90-nya rugi tuh. Harusnya bisa duitnya buat kita, tapi karena kita nggak punya barangnya, kita rugi. Nah, di sini teman-teman bisa digambarkan dengan baik oleh kurva ini ya. Jadi tadi saya bilang untuk ordering cost dia melandai ya. Tentu saja melandai karena nggak mungkin ya kita beli semakin banyak lama-lama jadi gratis gitu atau jadi nol, itu nggak mungkin ya. Pasti ada nilai satu titik minimum bagaimana order cost itu jadi tetap harganya. Misalnya kita mau beli 1 ton sama 5 ton ya itu harganya sama gitu, nggak beda gitu ya. Kemudian carrying cost. Kalau carrying cost ini udah pasti makin lama makin naik ya. Jadi kalau kita nggak bawa apa-apa ya nol, tapi kalau
kita bawa makin lama makin banyak, ya total cost-nya makin lama makin tinggi. Nah, total cost ini nanti akan ketemu ya, antara carrying cost dengan ordering cost ada di titik tengah ya. Jadi total cost ini adalah pertambahan carrying cost dan ordering cost gitu ya. Nanti ada ketemu titik minimumnya. Nah, ini bagaimana kita bisa memaksimalkan. Jadi nanti teman-teman bisa hitung tuh. Oh, kita kalau ordernya, kayaknya kita paling optimum tuh ordernya di 500 kilo aja deh. Ya, nggak 1 ton gitu misalnya ya. Karena dapat apa namanya, kita biaya angkutnya juga nggak terlalu mahal, kemudian kita dapat diskonnya lumayan gitu ya. Jadi itu nanti bisa disesuaikan per produk teman-teman. Ya. Sebenarnya supplier sekarang tuh sudah banyak menetapkan namanya minimum order ya. Jadi ya kamu nggak bisa beli recehan, nggak bisa, kalau beli gula nggak bisa beli sekilo gitu ya. Tapi harus beli minimal 10 kilo gitu misalnya. Ya, jadi banyak supplier yang menentukan kebijakan seperti itu. Nah, itu biasanya mereka sudah hitung tuh apa namanya, harga diskon dan carrying cost-nya. Ya. Nah, di sini nanti apa namanya, ada perhitungan ya. Jadi perhitungan ini nanti membuat kita bisa mengetahui quantity yang optimal itu di berapa ya, dengan memperhitungkan akar 2 D demand ya, kemudian order cost-nya dan carrying cost-nya. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kita punya 1000 apa, demand-nya adalah 1000 ya. Kemudian cost ordernya adalah $10 per order ya. Ini tinggal dimasukin nih. 2 kali 1000 kali 10 dibagi 0,5 per fish product unit per year. Ini total carrying cost-nya ya. Kemudian price-nya itu 5 ya. Maka Q-nya berapa? Nah, itu nanti kita bisa hitung. Q-nya dapat 200. Jadi Q-nya dapat 200. Oke. Jadi tidak dipengaruhi sama harga harga apa namanya, harga jualnya gitu. Ya, yang mempengaruhi adalah apa namanya, order cost sama carrying atau holding cost-nya. Ya, bagaimana kita mengordernya dan bagaimana menahan produk itu. Nah, berikutnya adalah kenapa harga tadi tidak berefek kepada quantity. Tadi saya sudah sampaikan ya di apa namanya, di depan, di sebelumnya, bahwa memang ya harganya nggak bisa nol ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak kita order, belum tentu harganya jadi makin lama makin murah terus gitu ya, sampai gratis gitu. Itu nggak mungkin. Makanya ya harga itu pasti ada baseline-nya. Ya. Dan itu tidak terpengaruh sama berapa quantity yang kita beli. Nah, kita nanti bisa memprediksi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya punya pabrik atau punya perusahaan sendiri, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya, bisa memprediksi ya, bagaimana cara membeli suatu barang. Ya, ada beberapa kebijakan ya. Yang pertama, jadi kita akan menentukan reorder point. Ya. Kapan kita mesti order dan berapa banyak. Ya. Kemudian kita tentukan juga safety stock. Jadi misalnya, oh safety stock saya misalnya 10% dari nilainya, dari totalnya. Jadi begitu udah nyampe menyentuh safety stocknya, nah itu kita mesti order. Kemudian service level ini harus dijaga ya, karena ini artinya kita harus mengirim ke konsumen dengan baik. Ya. Nah, ada yang kita sebut sebagai fixed period. Nah, jadi fixed period itu contoh, misalnya saya order selalu di tanggal 1 setiap bulan. Nah, maka
mau kalau misalnya belum habis atau tinggal sedikit lagi, ya pokoknya nanti saya ordernya setiap tanggal 1 gitu. Kebayang ya. Jadi waktunya tetap ya. Ini harusnya konsepnya mudah dipahamin ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Pokoknya waktunya tetap ya. Jadi misalnya teman-teman nanti tinggal lihat stok nih. Oh, bulan ini kita kayaknya kepakainya cuma dikit deh. Berarti tanggal 1 nanti kita belinya nggak usah banyak-banyak deh. Gitu ya. Kemudian bulan berikutnya, oh ternyata kita udah mulai habis nih 1 bulan. Berarti tanggal 1 bulan depan saya ordernya dibanyakin deh gitu ya. Jadi kuantitinya bisa berbeda-beda tapi periode pengorderannya sama. Ya. Nah, kita mesti hati-hati dengan supplier lead time ya karena bisa jadi lead time supplier itu nggak bisa dijaga. Contoh misalnya ada kemarin tuh misalnya kalau kita import ada kemacetan di terusan Suez gitu ya. Siapa yang bisa memprediksi itu ya? Nah, terus misalnya ada COVID, jadi semuanya mesti dicegat gitu ya, mesti suruh balik lagi gitu ya. Nah, kita harus hati-hati dengan lead time itu. Jadi mesti ada safety stock-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah fixed order quantity. Ya. Nah, kalau fixed order quantity ini kita harus cukup stabil. Ya. Bedanya apa tadi? Kalau tadi kan waktunya, kalau ini kuantitinya. Jadi waktunya bisa beda-beda, bisa tanggal 1, bisa tanggal 7, gitu ya. Jadi nggak mesti sebulan sekali, gitu, atau nggak mesti seminggu sekali, tapi bisa ya terserah kita, gitu. Jadi kalau misalnya sehabisnya kapan, ya itu kita pokoknya ordernya sama. Jadi kalau misalnya kita setiap kali order, ya kita ordernya selalu 100, 100, 100 gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu untuk mempermudah ya. Jadi pokoknya begitu udah kena safety stock, kita order 100. Begitu udah kena safety stock lagi, misalnya udah tinggal 2 hari kemudian, atau 3 hari kemudian, atau seminggu kemudian, habis, nah kita langsung order lagi. Ya, dengan jumlah yang sama. Ya. Nah, kalau cuma 1 atau 2 barang doang yang kita beli, itu gampang ya. Tapi kalau bayangkan kalau ada 1000 item, malah kalau di flavor house itu, nah misalnya ini ya, apa namanya, pabrik yang bikin, apa namanya, bikin parfum gitu ya, atau bikin yang perasa-perasa gitu ya. Nah itu saya pernah main ke sana itu, dia bisa handle-nya itu eh, apa puluhan ribu item gitu ya, malah sampai ratusan ribu item gitu ya. Jadi sudah sangat kompleks gitu ya. Nah makanya dibantu sama software namanya ya. Kita biasa sebut namanya material resource planning software. Nah si software ini nanti bisa ngasih tahu, Pak Galih, kamu harus beli sekian di waktu sekian gitu ya. Jadi dia langsung ngasih suggestion. Begitu dia ngasih suggestion, kita tinggal follow up gitu. Ya. Jadi sudah secanggih itu. Dia udah pakai artificial intelligence ya. Makanya ada di beberapa perusahaan tim PPIC atau production planner-nya itu cuma sedikit. Kenapa? Karena ya udah digantiin sama software ya. Jadi betul-betul sangat 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 membantu sekali si software ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya. Halo, masih terdengar suara saya? Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, inventory system ini ada beberapa metode ya. Metode yang pertama adalah first in, first out. Ya, jadi kalau first in, first out, pokoknya begitu kita dapat barangnya dari produksi, contohnya ya, kita harus langsung keluarin.
Atau contohnya kalau bahan baku, bahan kemas ya, pokoknya yang datang pertama yaitu kita yang produksi duluan. Berikutnya adalah first expired, first out. Ya, jadi mana yang udah expired duluan itu yang kita produksi. Ya. Jadi apa namanya? Karena bisa jadi gini teman-teman, kedatangan dari supplier itu bisa jadi beda-beda tanggal expirednya. Kebayang ya, contohnya misalnya eh, dia ngirim duluan bahan A, B, sama C ya. Ternyata nyampainya beda-beda. Yang C malah nyampe duluan, yang B malah belakangan gitu ya. Itu mungkin terjadi ya. Nah, makanya yang expired duluan itu yang kita pakai duluan. Itu memungkinkan. Nah, berikutnya adalah last in, first out. Jadi yang eh, fresh masih baru itu kita pakai duluan. Ya. Kalau tadi mungkin first in first out kan misalnya kita udah punya stok duluan nih di gudang kita. Nah, itu mana duluan yang waktu kemarin masuk duluan, nah itu yang kita pakai duluan. Tapi kalau ini last in first out artinya yang datang terakhir tuh kita pakai duluan gitu. Nah, ini mungkin terjadi ya. Contoh yang paling sederhana ini kebetulan saya punya bayi ya. Nah, kalau ASI itu nanti teman-teman juga belajar kalau apa ngasih ASI itu last in first out ya. Jadi karena ternyata nutrisi bayi itu apa subhanallahnya ASI itu menyesuaikan dengan kondisi terakhir si bayi kebutuhannya apa. Jadi maka dia harus last in first out. Yang paling fresh itu yang dikasih duluan gitu ya. Kemudian ini Vivo, Levo dan Vevo dan Livo ya. Nah, kemudian dropship. Nah, dropship ini juga jadi bagian dari strategi juga nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu punya gudang, teman-teman bisa manfaatkan supplier jadi gudang teman-teman. Ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita ibaratnya kayak makelar ya. Jadi kita ngambil barang dari supplier di toko, kita kasih ke customer. Nah, kalau dropship ini customernya pesen dan bayar aja ke kita. Nanti suppliernya yang kirim langsung dari pabrik ke customer. Ya. Dropship ini eh, banyak sekali dipakai sekarang, apalagi ada apa bantuan e-commerce ya. Jadi kita bisa jadi apa namanya bantuin ngejual lah ibaratnya. Gitu. Nah berikutnya adalah consignment atau konsinyasi. Jadi biasanya ini kalau teman-teman yang paling gampang ingatnya adalah kan kalau di toko kue ya, biasanya banyak yang nitip ya. Kalau di toko kue itu biasanya nggak semuanya bikinan sendiri tuh, tapi banyak yang nitip. Nah, yang nitip itu disebut dia melaksanakan konsinyasi, consignment ya. Jadi sampai barang itu dibeli ya, yaitu nanti baru jadi fee-nya si penjual. Tapi kalau barangnya nggak kejual, ya nanti dibalikin lagi, diretur lagi ke si yang punya barang. Gitu ya. Jadi nitip jualan, nitip jualin lah, gitu ya. Jadi itu disebut konsinyasi. Ya. Nah berikutnya adalah proses audit. Ya, jadi, nah kalau di logistik inventory management, ya logistik management, proses audit ini menjadi makanan sehari-hari. Ya, ada yang disebut namanya physical, kita sebut satu-satu ya. Ada spot checking ya. Jadi kalau spot checking itu tinggal random aja dicek, nanti dibandingin fisik sama catatan administrasinya berapa. Contoh, misalnya saya punya catatan di Excel saya, item A ini harusnya masih sisa 10 kilo. Gitu ya. Nah, saya cek tuh di lapangan, benar nggak ya? Ini masih ada 10 kilo. Gitu. Nah, ini random kalau spot checking. Ya. Nah, berikutnya adalah cycle counting. Nah, cycle counting ini adalah kita hitung
tapi yang kita produksi. Artinya yang barang yang memang lagi dipakai itu ya kita hitung. Gitu. Contohnya kita lagi produksi barang A, ya maka kita akan hitung barang A. Gitu. Nah, besoknya kalau kita produksi barang B, barang A nggak usah kita hitung, tapi kita hitung yang barang B. Gitu. Kebayang ya? Dan itu cycle counting ini harian biasanya. Ya, counting itu harian. Tapi tergantung kebijakan masing-masing sih ya. Biasanya kalau yang memang cukup kritis itu ya tadi saya bilang dilaksanakannya harian. Ya, jadi misalnya hari Rabu nanti kita produksi item A, B, dan C. Ya berarti tiga-tiga item itu yang harus dicek. Gitu. Bayang ya. Nah, bedanya dengan full stock opnam adalah kalau full stock opnam ini biasanya kita punya 10 produk gitu ya. Nah, 10-10-nya tuh dicek. Kalau tadi cycle counting kan cuma, pokoknya kalau kita produksi A, ya kita hitungnya yang A aja. Kemudian hari Selasa produksinya B doang, ya kita cek yang B-nya aja gitu ya. Nah, tapi kalau full stock opnam itu mau kita produksi A kek, kemudian yang B nganggur kek, yang C nggak ada gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya 10 item itu kita cek, ada nggak ada. Gitu. Ya, kebayang ya. Nah, biasanya kalau full stock opnam ini harus berhenti semuanya. Kenapa? Karena susah ya kalau ngitung barangnya jalan gitu ya, ada transaksi dan lain sebagainya itu susah. Makanya biasanya dihitungnya pas libur biasanya. Ya, karena pas nggak ada produksi atau pas nggak ada pengiriman barang gitu ya. Nah itu kita bisa hitung semua. Ya. Tentu saja ini jadi lembur ya kalau full stock opnam biasanya. Biasanya di perusahaan full stock opnam itu paling cuma 1 tahun 1 kali. Ya. Tapi sisanya pakai sistem cycle counting. Nah, operationalnya seperti apa ya? Jadi operational di lapangan tadi kan kita sudah bahas ya cukup panjang lebar. Nah ini tentu saja kita mulai dari mempersiapkan sumber daya manusianya ya, kemudian tadi ada proses kita tahu bagaimana ordernya gitu ya, kemudian bagaimana cara menyimpannya gitu ya, kemudian tadi bagaimana proses auditnya gitu ya. Nah berikutnya adalah bagaimana kita tahu day of inventory. Nah hitungannya mungkin nanti nggak apa namanya nggak akan muncul di UAS ya, tapi secara konsep bisa jadi akan saya tanya di UAS. Jadi day of inventory itu adalah hari jumlah hari di mana stok itu masih ada di tempat kita. Ya. Jadi contohnya misalnya day of inventory-nya 10 hari. Nah artinya selama 10 hari barang itu tidak bergerak ke mana-mana. Ya. Masih ada di tempat kita. Ya. Nah kalau misalnya kita punya 3 barang ya, yang satu barang day of inventory-nya 3 hari, yang kedua adalah 10 hari contohnya ya, 2 barang aja deh biar gampang ya. Jadi yang satu 3 hari, yang satu 10 hari. Nah, saya mau tanya saya mau tanya ke eh, Naufal. Halo Naufal. Oh, Naufal udah ya. Oke. Novel, tadi kalau saya punya barang, yang satu day of inventory-nya 3 hari, yang satu lagi day of inventory-nya 10 hari. Menurut kamu lebih laku barang A atau barang B? Yang satu 3 hari, yang A 3 hari, yang B 10 hari. Menurut kamu lebih laku yang mana, barang A atau barang B? Iya, betul ya. Karena barang A cuma mengendap 3 hari ya.
Sedangkan barang B itu mengendapnya sampai 10 hari. Gitu. Nah, itu day of inventory seperti itu. Ya. Terima kasih, Val. Nggak apa-apa, tapi kedengeran ya suara saya. Oke, sip. Nah, itu tadi day of inventory ya. Jadi apa namanya konsepnya seperti itu. Ya. Berikutnya adalah konsep inventory turnover. Nah, kalau inventory turnover, kita coba lihat ya, ini ada barang A dan barang B. Barang A itu muternya 7 kali, barang B dalam waktu yang sama muternya cuma 2,5 kali. Nah, kalau seperti ini, eh, Patricia, ada ya Patricia ya? Halo, ya. Kira-kira lebih laku barang A apa barang B? Ini yang material A atau material B yang lebih laku? Lihat dari turnover-nya. A ya, karena oke. Jadi betul karena kita lihat ya konsumsi materialnya lebih banyak dari yang B ya. Jadi eh, suara saya masih terdengar apa putus-putus? Masih terdengar ya. Oke. Jadi dia 7 kali muter ya. Jadi kalau nilai turnover ratio-nya makin besar, artinya dia makin perputarannya makin cepat. Nah ini beda sama kayak day of inventory. Jadi biasanya kebalikan ya. Kalau day of inventory-nya kecil, biasanya turnover rasionya besar. Tapi kalau day of inventory-nya jumlah harinya besar, artinya dia turnover rasionya kecil. Ya. Sampai sini ada pertanyaan karena ini kemungkinan besar keluar di UAS. Harusnya cukup bisa diterima ya konsepnya ya. Nah, ini kayaknya udah mulai agak terakhir-terakhir, kita lebih cepat nih. Jam 9-an udah selesai mungkin. Nah, jadi ini kita coba lihat ya, ini eh, dia pakai bantuan kamera, kemudian jadi melihat inventory secara apa namanya, secara lebih interaktif dan lebih mudah gitu ya untuk memonitoring inventory. Kita coba sama-sama lihat. Ya, seperti itu ya. Jadi itu eh, contohnya. Jadi real time ya perhitungannya. Berikutnya ini eh, nanti ke depan bisa jadi sudah digantikan sama robot ya ini. Jadi dia bisa baca order, terus bisa ngumpulin jadi satu paket ya, walaupun beda-beda.
Ini kompleks ya. Ya, seperti itu ya. Nah, terakhir nih ada eh, logistik yang keren banget ya. Fully automated. Barangnya disimpan, barangnya diambil ya. Oke, cukup dari saya. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Ya. Oke, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung kontak saya ya. Eh, Mudah-mudahan teman-teman bisa apa namanya eh, memahami tadi apa yang saya sampaikan. Oke, kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, eh, berarti saya cukupkan sekian ya, teman-teman. Ini berarti lebih cepat nih dari yang saya perkirakan. 1 jam sudah selesai. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup? Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Sama-sama. Ya, ya.